Bapa dalam surga, kami bersyukur ada kesempatan untuk kami belajar lagi firman-Mu Tuhan. Tuhan, tuluskan hati kami untuk sungguh-sungguh benar-benar membuka hati kami di dalam kerendahan hati untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu ini setia menyampaikan hanya perkataan-Mu saja, hanya dari hikmat-Mu saja ya Tuhan. Supaya Roh Kudus bekerja dengan leluasa menjamah hati hamba-Mu ini. Bahkan setiap kami yang mendengar firman ini, di tempat ini dan di mana saja Tuhan, kami terpanggil untuk lebih dalam mengasihi Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita selama beberapa waktu ini diberikan kesempatan oleh gereja untuk belajar dari beberapa tokoh-tokoh Alkitab. Dan kesempatan untuk kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab bukan kesempatan yang sia-sia atau percuma. Tapi kita kembali juga kenapa Alkitab bisa menulis dengan gamblang, dengan lugas beberapa kehidupan, sejarah hidup dari beberapa tokoh Alkitab. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita pelajari di sana. Ada hal yang penting yang perlu kita dapatkan di sana untuk semakin kita dapat merefleksikan diri, menjadikan firman Tuhan dari kehidupan tokoh-tokoh Alkitab ini sebagai cerminan untuk kita semakin merefleksikan diri, kita semakin mengevaluasi diri, dan dengan melihat dan belajar dari ketaatan, pertumbuhan rohani mereka maupun kejatuhan para tokoh Alkitab, kita bisa melihat lewat kehidupan spiritual mereka dari buah-buah dan karakter dan relasi mereka dengan Tuhan. Bagaimana mereka telah hidup, apakah mereka benar-benar memenuhi hukum Tuhan, mengasihi Allah dan sesama. Dan dari itu kita akan meresponi dan apa yang akan kita pilih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita berkesempatan belajar dari Rehabeam. Siapa Rehabeam? Mari kita lihat-lihat biodatanya. Kenapa saya perlu ini? Bukan kayak zaman dulu ya, tahun 80-an. Ada buku kita, sharing buku kita, tulis opini kita, biodata, kita tukeran biodata. Bukan begitu, tapi ada maksud nanti dari biodata ini kita bisa melihat bagaimana perjalanan hidup dia dan relasi dia dengan Tuhan. Raja Rehabeam adalah anak Raja Salomo. Ibunya, nah ini juga penting, ibunya bernama Naamah, seorang Amon, penyembah dewa Bani Amon, yaitu Milkom. Dia punya istri 18, 60 gundik. Ya, walaupun tidak jauh jumlah, sangat jauh jumlahnya dari ayahnya Salomo, tapi prinsipnya sama dalam hal ini. Ada 28 anak laki-laki dan 60 perempuan. Dan status dia adalah raja pertama dari kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan Yehuda adalah kerajaan bagian selatan setelah Israel terpisah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara nanti kita lihat sebentar di teksnya. Nah, Rehabeam ini dikatakan orang munafik yang sembrono. Pertama-tama saya pikir, dulu saya belajar bagi saya, Rehabeam ini hanya seorang yang sombong, seorang yang arogan, seorang yang merasa dirinya paling hebat. Saya pikir-pikir dari mana? Saya sempat bertanya kepada Bu Malvian, di mana munafiknya ya dia ya. Lalu saya berdoa dan terus renungkan, dan ternyata judul ini diambil dari sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis tokoh-tokoh terkenal, yaitu Charles Swindoll, seorang pengkhotbah dan juga mantan rektor dari Dallas Theological Seminary gitu. Nah,
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rehabeam disebut munafik dan sembrono karena ada beberapa hal. Namun sebelumnya kita lanjutkan, ada satu kalimat penting yang ingin saya sampaikan kepada kita semua dan juga kepada diri saya. Kemunafikan akan menghasilkan kebaikan yang palsu, namun menghasilkan pilihan-pilihan, keputusan, dan cara atau langkah-langkah yang sembrono, yang blunder, dan pada akhirnya atau berujung pada realita dan degradasi daripada kebaikan moral dan etika, bahkan kehancuran dalam berbagai segi kehidupan manusia, jasmani maupun rohani. Apa sih itu arti kata munafik? KBBI menulis begini: munafik adalah berpura-pura percaya atau setia sebagai pemeluk sebuah agama dan sebagainya, tetapi sebenarnya di dalam hatinya tidak seperti itu, dan selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Mungkin kita kenal dengan bahasa sehari-hari, muka dua, karena kadang-kadang kita suka dengar kata seperti itu. Atau berpura-pura tidak selalu jujur. Nah, di dalam bahasa Inggris itu disebutkan kata hipokrit, yang punya gambaran arti pembicara yang manis, seorang yang dengan cara meyakinkan dan menyenangkan, seorang yang berpura-pura saleh dalam agama. Contohnya, para ahli Taurat, Tuhan Yesus pernah dengan gamblang mengatakan bahwa kemunafikan mereka seumpama kuburan berlabur putih, yang di luarnya putih bersih, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Bahkan seorang yang di dalamnya jahat, tapi secara lahiriah mengaku berbudi luhur atau terlihat seperti orang yang berbudi luhur. Seorang yang membuat Anda atau saya percaya sesuatu yang tidak benar. Nah, di dalam bahasa Inggris dia pakai kata hypocrite, yang sebenarnya berasal dari bahasa Yunani hipokrite, yang berarti pada abad ke-1 dalam teater Yunani itu dipakai, itu adalah kata topeng, ya, artinya topeng, dan berkelanjutan sampai seterusnya di dalam budaya Yunani. Kata hipokrit itu berarti seorang aktor atau pemain panggung atau drama. Sekarang trennya istilahnya apa? Drama loh, gitu kan? Kalau ada sesuatu yang wah drama banget nih. Nah, itu gambaran kemunafikan dari definisi katanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana sampai Rehabeam bisa dikatakan demikian? Itu terlihat dari karakter-karakter Rehabeam yang munafik dan ceroboh dari beberapa tindakannya. Namun sebelumnya saya ajak kita membuka teks Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-1 sampai 17. Di situ mungkin hanya tercatat ayat 17 ya. Ayat 1 sampai 17. Sekali lagi, 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 17. Jika sudah menemukannya, saya meminta bantuan dari saudara-saudara yang ada di tempat ini, yang di rumah juga boleh mengikutinya, kita baca bergantian. Demikian firman Tuhan. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaat Israel dan berkata kepada Rehabeam,
Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Raja menjawab rakyat itu dengan keras, ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman-Nya yang diucapkan dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Jadi ini yang kita baca adalah sejarah terpecahnya, dan latar belakang terpecahnya kita sudah belajar dari Salomo, dan kejadiannya atau realitanya terjadi pada zaman Rehabeam. Nah, namun yang perlu kita lihat dan perlu kita pelajari malam ini dari sifat, dari karakter yang ditunjukkan oleh Rehabeam yang kita ambil malam hari ini, yaitu kemunafikannya dan kesembronoannya. Yang pertama, dia berpura-pura meminta nasihat. Dari mana? Tadi kita sudah baca ya. Pertama-tama dia pergi kepada tua-tua Israel, kepada yang orang-orang yang dulu bersama ayahnya, yang kita tahu ayahnya mendapat hikmat begitu luar biasa. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa sebelum dia dan sesudah dia tidak ada orang yang berhikmat di dunia ini seperti dia, selain Yesus Kristus ya. Tapi apa yang terjadi dengan dia? Dia tidak melihat apa yang dilakukan yang baik yang dilakukan oleh ayahnya Salomo. Dia berpura-pura seolah-olah dia seperti itu, seolah-olah dia mencari hikmat yang baik dari orang-orang tua yang selama ini mendampingi Salomo, yang di dalam melakukan langkah-langkah kepemimpinannya, di dalam melakukan strategi-strategi dan manajemen-manajemen kepemimpinannya. Dia bertanya kepada Tuhan pada awalnya. Tapi setelah kita lihat di sini, langkah pertama yang dia lakukan apa? Dia bertanya, tapi sebenarnya dia sudah punya gambaran sendiri, dia sudah punya keputusan, dia sudah punya pilihan sendiri.
Jadi dia melakukan seolah-olah dia memenuhi syarat, dia menipu rakyat, dia menipu para tua-tua Israel yang lain. Seolah-olah pendapat mereka itu begitu berarti bagi kepemimpinan dia ke depan. Seolah pendapat mereka itu akan memberikan satu masukan yang baik untuk mereka mengambil langkah strategi, entah itu strategi di sini ekonomi ya kalau kita lihat, dan politik juga, sosial juga ada di sini sebagai seorang raja. Tapi ternyata sebenarnya dia punya jawaban sendiri, dan jawaban itu adalah sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, sesuatu yang dia suka, sesuatu yang bagi dia ini pilihan yang tepat, ini pilihan yang terbaik. Keputusan ini yang menyenangkan hatiku. Kenapa? Kalau saudara-saudara baca di dalam teks Tawarik yang sejajar dengan teks ini, di situ dia katakan dia pergi dengan teman-temannya, dia bertanya kepada orang-orang yang sebaya, yang seumur dengan dia. Karena mereka tiap hari memang bergaul bersama dengan dia, punya pandangan yang sama, cara pikir yang sama, pola pikir yang sama. Dan kita lihat di situ dari jawabannya yang begitu arogan, apa dia bilang ketika dia bertanya rakyat kembali dan dia memberikan jawaban. Sebenarnya tuh kasusnya adalah pada zaman Salomo, bagi saya ini merupakan sebuah kegagalan Salomo juga. Nah, zaman Salomo Tuhan berjanji akan memberkati kerajaan Salomo begitu melimpah, dan memang Israel mencapai puncak keemasannya pada zaman Salomo. Tapi Salomo yang Tuhan berjanji memberkati, dia menagih pajak, taks yang begitu besar kepada rakyat. Setelah Salomo tidak ada, rakyat mungkin berpikir, oh mungkin anaknya akan lebih berhikmat, akan lebih baik lagi. Lalu datanglah rakyat bertanya kepada dia, dan waktu itu bersama Yerobeam. Nah itu ada kasus lain lagi ya, mengingat waktu kita. Waktu mereka bertanya, apa jawaban dia? Bahkan dia pakai sebuah sindiran yang begitu menyakitkan untuk rakyat. Apa yang dia bilang tadi seperti yang kita baca, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Artinya hukuman ayahku itu biasa aja, padahal bagi rakyat itu sudah berat. Aku akan menambahkan lebih lagi. Bahkan dengan begitu arogannya, dengan begitu merasa hebatnya, dia berkata, ayahku memukul kamu dengan cambuk, maksud cambuk biasa, tapi aku akan memukul kamu dengan cambuk besi, bahkan berduri. Saya bayangkan mungkin itu mirip cambuk yang mau dicambuk oleh, yang dipakai untuk mencambuk Tuhan Yesus ya. Dia sampai berkata begitu, dia menunjukkan betapa hebatnya aku, betapa kuatnya aku, betapa kejamnya aku. Kalau kamu tidak mau taat, aku akan seperti itu. Dan yang terjadi adalah apa? Rakyat memberontak, kerajaan itu terpecah menjadi 2, dan 10 suku mengikuti kepemimpinan Yerobeam yang dulunya adalah pegawai daripada Salomo yang lari ke Mesir karena takut dibunuh oleh Salomo. Saudara, kita lihat di sini, kadang-kadang mungkin tanpa kita sadari, kita pun begitu. Kita ingin bertanya, mencari nasihat, tapi sebenarnya kita sudah punya pendapat sendiri. Sebenarnya kita sudah punya pilihan sendiri. Lalu kita mencoba cari-cari pertanyaan ini, wah supaya mungkin kita dipikir rendah hati. Wah orang ini baik sekali, dia mencari ini dari mencari nasihat-nasihat dari banyak orang. Padahal sesungguhnya sebenarnya sudah tidak. Dia sudah punya keputusan sendiri. Yang berikut saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia berpura-pura taat pada perintah Tuhan. Nah pada ini kita tidak baca, tapi saya bisa kasih tahu, saudara bisa dapat melihatnya di dalam Tawarik 2 ayat 1 dan seterusnya di situ. Tindakan dia berpura-pura taat pada perintah Tuhan. Apa yang terjadi pada tahun yang kelima? Nah saya perlu membacakan teks ini penting. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaan menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir untuk menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Jadi tahun pertama sampai tahun ketiga dikatakan bahwa sebenarnya Rehabeam masih taat kepada Tuhan, masih taat. Tapi ternyata ketaatan di sini akan kelihatan bahwa itu hanya pura-pura, karena tahun kelima kepemimpinannya apa yang dia lakukan?
dia tidak taat kepada Tuhan dan berubah setia. Nah, ceritanya bagaimana? Sisak datang menyerang. Waktu Sisak datang menyerang, Tuhan mengutus hambanya untuk mengatakan untuk Rehabeam jangan melawan. Rehabeam nurut, dia pulang. Tapi setelah pulang, apa yang dia lakukan? Dia tetap menjalankan apa yang dia pikir benar. Dia tetap menjalankan, di depan rakyat dia tunjukkan, wah dia tidak lakukan. Di depan hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk mengatakan, dia tidak melakukan. Tapi di belakang dia pergi membangun kota-kota berkubu, kota-kota pertahanan, benteng-benteng pertahanan, untuk dia akan melakukan peperangan atau penyerangan nantinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun mungkin dia tidak langsung menyerang hari itu, tapi lihat strategi yang dia lakukan, dia berbuat lain daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mungkin dia akan pulang kalau dia bertanya kepada Tuhan lagi, karena Tuhan mengatakan udah jangan nyerang. Itu ada dalam rencana Tuhan. Mungkin dia pulang, dia akan bertanya, lalu Tuhan apa yang harus saya buat? Alkitab tidak mencatat dia bertanya kepada Tuhan. Alkitab mencatat justru dia membangun kota-kota berkubu. Ini sebuah perlawanan dari perintah Tuhan. Yang berikut apa yang dia lakukan? Dia berpura-pura mengasihi Allah, padahal sedang melakukan drama pencitraan. Salah satu buktinya apa? Waktu Sisak menyerang menyerang Yehuda, Yerusalem di mana bait Allah itu ada, perabotan bait Allah direbut. Yang direbut itu adalah salah satunya adalah perisai-perisai dari emas. Yang kita tahu kualitas bait Allah dibangun begitu rupa dan begitu teliti dan hati-hati dan begitu berkualitas oleh ayahnya Salomo. Dia pilih orang-orang terbaik, bahan-bahan terbaik dari Libanon, emas-emas terbaik dan semua yang terbaik. Ahli-ahli yang membangun pun yang terbaik. Tapi setelah itu direbut, apa yang Rehabeam lakukan? Dia tidak mengeluarkan biaya untuk melakukan atau membuat yang sama atau perisai emas. Tapi apa yang dia lakukan? Dia membuat perisai-perisai perunggu. Warnanya coklat mungkin, bisa dipoles mengkilap mungkin. Dan apa yang dia lakukan? Setiap kali dia masuk ke bait Allah, dia akan suruh bawa keluar perisai-perisai itu untuk dipajang. Tapi setelah dia pulang, perisai-perisai itu dibawa masuk lagi ke bilik yang ditentukan. Ada sebuah pencitraan yang dilakukan di sana. Seolah-olah dia mau memamerkan keindahan bait Allah, tapi sebenarnya dia sedang melakukan penurunan kualitas dari benda bait Allah itu. Mungkin kita pikir itu hanya barang. Loh saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Imamat, kita baca kitab Imamat itu mungkin bosan ya, tapi waktu mempersiapkan kemah-kemah Allah itu, dari waktu masih kemah saja, Allah mendesainnya sendiri, dan Allah memilih bahan-bahannya sendiri. Nah, sampai di dalam membangun bait Allah pada kesempatan kepemimpinan Salomo pun melakukan itu. Karena apa? Itu awal mula cinta pertama Salomo dengan Tuhan. Dia menunjukkan kasihnya yang begitu erat kepada Tuhan, menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi Allah, menunjukkan dia sangat rendah hati, dia sangat bergantung kepada Tuhan. Dia ingin yang terbaik. Bahkan waktu Salomo membuat bait Allah, dia bilang, aku tinggal di istana, tapi tempat Allah berdiam itu begini. Jadi dia bangun istananya, bangun bait Allah. Dan semua dia pilih dari kualitas yang berkualitas tinggi, yaitu emas. Tapi kita lihat zaman Rehabeam, dia mengeluarkan biaya untuk strategi peperangannya dia, strategi penguatan kekuasaannya dia. Tapi untuk bait Allah, dia lakukan yang biasa aja. Ya udahlah, perunggu warnanya kan sama, mengkilap juga. Seolah-olah dia mengasihi Allah. Padahal ketika dia datang baru itu dipajang ya. Setelah dia pulang, semua dimasukkan lagi ke biliknya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat kemunafikan, kepura-puraan daripada Rehabeam ini pada akhirnya berujung kepada kehancuran, perpecahan kerajaan. Sekalipun itu memang ada dalam konteks tadi sebelumnya, bahwa ada dalam rencana Tuhan, tapi kita lihat, kalaupun itu rencana Tuhan, tapi kalau Rehabeam tetap setia kepada Tuhan, rencana Tuhan akan tergenapi. Tapi
relasi Rehabeam dengan Tuhan tidak sehancur ini juga. Pasti ada cara Allah yang lain untuk menggenapi rencananya. Tidak harus dari kebobrokannya, kehidupan dan kemunafikannya, kepura-puraannya Rehabeam. Nah saudaraku, alasan-alasan kalau kita lihat di gambaran sini, seorang yang berpura-pura, seorang yang munafik, kita lihat ketakutan atau kecemasan akan aktualisasi diri dan pengakuan diri yang tersembunyi. Kita lihat ya, mulai dari pertama dia memamerkan, ayahku begini, tapi aku akan lebih begini, ya. Dilihat di situ. Waktu Tuhan suruh jangan perang, dia mempertahankan kubu-kubunya supaya apa? Dia bisa terlihat kuat, terlihat hebat pada masa itu. Dan saudaraku lihat, ternyata waktu dia membangun keluarganya pun sebenarnya tidak penuh dengan kasih kepada Allah. Kita lihat tadi, dia tidak, saya bilang prinsipnya sama dengan Salomo. Punya istri yang banyak, padahal Tuhan mengatakan hanya satu, dan kemudian Tuhan mengatakan yang paling penting tidak boleh di luar daripada orang Israel. Tapi dia mengambil, apa yang terjadi? Dia mengambil anak daripada Salomo. Ada yang diambil istri dari sepupunya, ada juga dia ambil dari cucu Daud. Dan yang paling menarik di sini adalah ketika dia menunjukkan ketidaksetiaannya yang bagi dia seolah-olah dia setia, dia menunjukkan ketidaksetiaannya dari apa? Dia membangun, dia mengikuti pengaruh disiplin rohani yang ditunjukkan oleh ibunya Naamah, yang ibunya adalah seorang Amon, yang tadinya waktu Salomo menikah dengan Naamah pun membuat atau mempengaruhi Salomo, sehingga Salomo pun berbalik atau dikatakan berselingkuh rohani di hadapan Tuhan, karena salah satu istrinya yaitu Naamah yang menyembah dewa-dewa Bani Amon, yaitu Milkon. Orang yang munafik juga berada mempunyai pemikiran yang mengandalkan diri sendiri dibanding takut akan Tuhan. Dia merasa jalannya yang benar, padahal Amsal yang terkenal kitab hikmat itu mengatakan bahwa apa? Orang yang jangan kamu bersandar pada pikiran dan pengetahuanmu sendiri, tetapilah akuilah Tuhan di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dan orang yang munafik mengutamakan kepentingannya sendiri dibanding sesama. Dia nggak peduli rakyat mau mati, rakyat mau sengsara dengan pajak yang lebih besar yang diberikan ayah. Yang penting dia tambah makmur. Yang penting dirinya tambah kuat, tambah kokoh, tambah jaya. Lalu tidak adanya ketulusan, kasih akan Allah dan kasih akan sesama. Berpura-pura mengasihi Allah, berpura-pura mengikuti Allah, tapi tidak ada yang dia tunjukkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa kemunafikan adalah salah satu bentuk pelanggaran atau kegagalan dari umat Allah dalam memenuhi hukum kasih. Hukum kasih yang mana? Bagian kedua nomor 10. Jangan mengucapkan saksi dusta atau jangan berlaku dusta. Kalau dulu saya ingat almarhum guru Injil Siana sering berkata, dia pakai bahasa puitis zaman dulu, tidak adanya satunya kata dan perbuatan, lain di bibir, lain di hati. Itu lagu zaman dulu juga ya. Kemunafikan adalah kegagalan manusia mengasihi Allah dan sesamanya, karena dorongan atau keinginan hatinya yang tidak berpusat pada takut akan Tuhan, takut akan Allah, dan tidak
memiliki pikiran Kristus yang sejati, yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain, yang bermuara pada pemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, kitab Amsal mengatakan apa? Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan nasihat. Mari kita meminta Roh Kudus agar memperkuat hati kita untuk terus takut hidup dalam takut akan Tuhan. Mari kita minta Roh Kudus agar memberikan kita kesadaran dan kemauan untuk mencari hikmat. Kitab Yakobus berkata, kalau kita kekurangan hikmat, kita minta hikmat dari Tuhan. Jangan kita bersandar pada pengertian kita sendiri, seperti Rehabeam. Pertanyaan bagi kita, bagaimana cara kita mengasihi Allah? Bagaimana cara kita menunjukkan kasih kita kepada sesama? Salah satunya adalah jangan munafik. Karena munafik adalah bentuk lain dari pelanggaran hukum ke-10. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar malam hari ini firman Tuhan menolong kita untuk hidup semakin mengasihi Tuhan dan sesama kita. Apapun bentuk daripada kemunafikan itu sendiri tidak akan menguntungkan siapa-siapa, bahkan diri kita sendiri juga tidak akan diuntungkan. Orang lain pun tidak akan diuntungkan. Dan yang paling penting dan paling rugi adalah hubungan kasih kita dengan Tuhan. Bukan semakin baik, semakin rusak. Padahal relasi kita dengan Tuhan itu adalah yang paling penting, yang kita bawa dari kita di dunia ini sampai kepada kekekalan, waktu kita hidup bersama dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata di dalam perjanjian baru, iman, pengharapan akan kasih, iman, pengharapan dan kasih. Iman kita tidak perlu lagi. Kenapa? Karena kita sudah bersama dengan Tuhan, kita beriman, berhidup bersama dengan Tuhan. Pengharapan untuk apa lagi? Karena memang kita mengharapkan hidup bersama dengan Tuhan. Yang tinggal adalah kasih. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita tidak akan hidup di dalam kemunafikan. Tapi kita akan hidup di dalam kejujuran, transparansi, di dalam apapun yang kita lakukan. Di dalam apapun yang kita pikirkan, di dalam apapun yang kita katakan. Satu kali, ini lucu sekali. Anak-anak, Ibu Lady, aku ada roti. Mau enggak? Oh enggak, Ibu Lady kenyang. Benar, Ibu Lady kenyang. Karena apa? Saya lihat dia kasih itu, dia habis pegang roti itu sebenarnya dia habis bersihkan hidungnya. Lalu dia ambil rotinya, dia bagi. Oh terima kasih, kamu baik sekali. Tapi Ibu Lady enggak lapar. Tiba-tiba perut saya bunyi. Kok lapar? Sederhana tapi memalukan. Kita lihat. Kehidupan di dalam kemunafikan hanya akan mempermalukan diri kita sendiri. Akhir daripada kehidupan Rehabeam, puji syukur ada tadi saya catat di situ bahwa dia akhirnya bertobat dan kembali. Tapi sayang, sudah di akhir baru dia bertobat. Semoga kita jangan pilih di akhir ya, supaya kita punya histori, punya perjalanan yang memuliakan Tuhan sebelum kita kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar kami semakin mengasihi-Mu lebih sungguh. Biar kami semakin mengasihi sesama lebih sungguh. Karena kami memiliki pikiran Kristus yang sejati. Karena kami tidak pura-pura seperti para ahli Taurat. Kami tidak hanya menghafal, kami tidak menguasai firman Tuhan saja, tapi membiarkan Roh Kudus menguasai kami melalui firman Tuhan dan dikendalikan oleh Roh Kudus dan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.